Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga pasti punya impian untuk hidup damai, rukun, dan penuh cinta. Tapi, kenyataan seringkali nggak semanis harapan. Salah satu ujian terbesar dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Nggak sedikit rumah tangga yang awalnya bahagia, lalu goyah hanya karena urusan uang. Yap, gejolak ekonomi bisa mengguncang keharmonisan keluarga kalau nggak disikapi dengan bijak. Di tengah tekanan hidup yang makin hari makin berat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang naik, biaya sekolah anak yang melonjak, sampai cicilan yang terus berjalan, semua itu bisa bikin hubungan suami istri jadi tegang. Bahkan, hal-hal sepele pun bisa jadi bahan pertengkaran karena emosi sudah lebih dulu terkuras oleh masalah keuangan. Nah, di naskah ini, kita bakal bahas dengan santai dan jujur soal bagaimana gejolak ekonomi bisa memengaruhi keharmonisan keluarga, dan gimana cara bijak untuk menghadapinya. Awal yang indah, masalah datang tak diundang. Banyak pasangan memulai pernikahan dengan segala harapan. Punya rumah sendiri, anak-anak yang bahagia, dan kehidupan yang stabil. Tapi ketika realita ekonomi mulai menghantam, semuanya bisa berubah. Gaji suami nggak cukup, istri mulai merasa serba kekurangan, kebutuhan anak nggak bisa terpenuhi, belum lagi cicilan kendaraan dan biaya listrik yang naik. Perlahan-lahan, komunikasi mulai renggang, rasa saling pengertian jadi berkurang, dan muncul ketegangan di antara pasangan. Masalah keuangan bukan sekadar soal angka. Ini soal tekanan psikologis yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Suami merasa gagal, istri merasa terabaikan, anak-anak merasa nggak bebas menikmati masa kecilnya. Kalau nggak segera ditangani, situasi ini bisa bikin keluarga makin jauh dari kata harmonis. Saat ekonomi goyah, emosi ikut melemah. Coba deh bayangkan, suami pulang kerja dengan wajah letih, bawa gaji yang langsung habis buat bayar utang dan belanja bulanan. Istri, di sisi lain, juga capek karena harus muter otak biar uang belanja cukup sampai akhir bulan. Anak-anak minta uang jajan, dan tiba-tiba gas habis. Situasi kayak gini seringkali bikin emosi cepat tersulut. Ucapan jadi kasar, komunikasi jadi penuh sindiran. Bukan karena nggak sayang, tapi karena masing-masing sedang stres. Ketika masalah ekonomi datang, yang sering terlupakan adalah bagaimana menjaga perasaan satu sama lain. Padahal, ini justru waktu di mana kita harus lebih saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Pentingnya peran suami dan istri di masa sulit. Dalam situasi sulit, peran suami sebagai kepala keluarga jadi sangat penting. Tapi bukan berarti suami harus menanggung semua beban sendiri. Istri juga punya peran besar dalam menjaga kestabilan rumah tangga. Ketika suami sedang jatuh karena penghasilan menurun, istri bisa jadi penyemangat. Saat istri mulai lelah dengan rutinitas dan kekurangan, suami bisa hadir sebagai pelindung dan pendengar. Kuncinya adalah saling melengkapi, bukan saling menuntut. Jangan hanya fokus pada kekurangan, tapi lihat juga perjuangan masing-masing. Kadang, ucapan, "Aku percaya kamu bisa lewatin ini," dari istri bisa jadi penyemangat luar biasa buat suami. Komunikasi, obat mujarab di tengah gejolak. Salah satu penyebab utama keharmonisan rumah tangga terganggu saat krisis ekonomi adalah buruknya komunikasi. Suami stres tapi nggak cerita. Istri kecewa tapi cuma ngambek. Lama-lama, jarak emosional makin lebar. Makanya, komunikasi itu penting banget. Nggak harus selalu bahas uang. Kadang cukup tanya kabar, dengerin keluhan, atau bilang terima kasih. Itu sudah cukup bikin pasangan merasa dihargai. Kalau memang keuangan sedang sulit, bicarakan dengan tenang. Buat rencana bareng. Kurangi gaya hidup yang berlebihan. Yang penting, tetap kompak. Karena badai ekonomi bisa dilalui asal pasangan saling percaya dan terbuka. Bijak mengatur keuangan, kunci awal meredam gejolak. Nggak semua masalah ekonomi datang dari pendapatan kecil. Kadang, gaya hidup yang nggak sebanding dengan penghasilan juga jadi sumber bencana. Saat keluarga memaksakan hidup mewah demi gengsi, padahal penghasilan pas-pasan, itu sama aja dengan menggali lubang sendiri. Mulailah belajar bijak dalam mengatur keuangan. Bedakan kebutuhan dan keinginan.
Bikin skala prioritas. Gak perlu malu hidup sederhana. Yang penting tenang dan bahagia. Kalau memungkinkan, istri bisa bantu menambah penghasilan dari rumah. Misalnya jualan online, jadi reseller, atau buka jasa kecil-kecilan. Asal komunikasi tetap baik, gak akan ada masalah dengan peran ganda ini. Anak-anak juga terpengaruh. Jangan lupa, gejolak ekonomi juga berdampak pada anak-anak. Mereka bisa merasa tertekan kalau sering lihat orang tuanya bertengkar. Mereka bisa merasa bersalah kalau permintaan mereka selalu ditolak. Padahal, mereka belum tentu ngerti apa itu krisis ekonomi. Itulah kenapa penting banget menjaga suasana rumah tetap hangat meski sedang sulit. Libatkan anak-anak dalam diskusi ringan. Jelaskan kondisi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ajari mereka hidup hemat, bukan hidup dalam kekurangan. Dan yang terpenting, jangan jadikan anak sebagai pelampiasan emosi. Spirit keimanan di tengah krisis. Sebagai keluarga Muslim, iman adalah fondasi terkuat. Di saat ekonomi sedang goyah, jangan lupa untuk kembali kepada Allah. Perbanyak doa, salat berjamaah, baca Quran bareng, dan saling mengingatkan untuk tetap bersabar. Yakinlah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin dan bersyukur dalam segala kondisi. Kadang, di balik kekurangan ada keberkahan yang gak kita sadari. Mungkin dengan hidup sederhana, kita jadi lebih dekat satu sama lain. Mungkin dengan ujian ini, kita jadi lebih menghargai yang selama ini kita abaikan. Gejolak ekonomi memang bisa mengguncang keharmonisan keluarga, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru saat itulah kualitas hubungan diuji. Apakah kita tetap saling menggenggam tangan saat badai datang, atau malah saling melepaskan dan menyalahkan? Keluarga yang harmonis bukan berarti nggak pernah ribut, tapi mereka tahu caranya saling memaafkan, saling memahami, dan saling menguatkan. Ekonomi boleh naik turun, tapi cinta dan kepercayaan harus tetap stabil. Jangan biarkan uang jadi alasan renggangnya hati. Karena pada akhirnya, yang membuat rumah menjadi tempat paling nyaman bukan seberapa besar penghasilan, tapi seberapa besar kasih sayang yang kita tanam di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.